Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, adik-adik dimanapun berada, ada yang diharuskan mengqadha dan juga menahan puasanya, harus mengqadha dan menahan puasanya pada 6 tempat atau 6 hal. Biasanya kan kalau puasa itu kalau batal misalnya qadha saja gitu. Kalau batal puasa itu ya tinggal berbuka misalnya. Kalau ini harus menahan, tidak boleh berbuka, tidak boleh makan sampai nanti maghrib, dan baru boleh makan ketika sudah sampai waktu maghrib atau sudah sampai waktu berbuka. Kan kemarin dibahas rukun puasa itu salah satunya adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan. Nah, ini harus menahan tapi tetap harus mengqadha. Siapa saja orang tersebut? Satu, yaitu orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan. Sekali lagi, orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah yang disebabkan. Jadi tidak ada rukhsah sama sekali, bukan karena dia sakit, bukan karena sedang dalam perjalanan, kemudian dia berbuka. Nah, itu orang tersebut harus menahan diri untuk makan, untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai nanti maghrib. Kemudian setelah itu di bulan yang lain harus diqadha. Jadi puasanya harus diganti. Selanjutnya yang kedua, wasani ala tarikin niyati lailan fil fardhi. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan niat pada puasa fardu pada malam harinya. Mau niat puasa fardu, entah itu fardu Ramadan, entah itu fardu karena qadha, entah itu fardu karena nazar. Kalau misalkan malamnya lupa untuk berniat, maka puasanya tidak sah. Dan nanti harus diganti dengan puasa lagi pada bulan-bulan yang lain. Selanjutnya yang ketiga, ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Yang ketiga, harus menahan kemudian nanti diqadha itu adalah bagi orang yang bersahur pada waktu yang sudah melewati imsak, sudah melewati waktu sahur. Kemudian setelah dia melaksanakan makan sahur, dia baru tersadar bahwa itu sudah siang. Awalnya tidak tahu bahwa itu sudah siang. Kemudian setelah makan dia tahu bahwa itu sudah siang, maka puasanya wajib diganti dan hari itu harus menahan tidak makan sampai nanti maghrib. Yang keempat ini adalah ala man aftara zannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Kalau yang tadi bagi orang yang bersahur, kalau sekarang bagi orang yang berbuka, apabila dia berbuka sebelum waktunya, walaupun awalnya tidak tahu dia berbuka sebelum waktunya, kemudian dia mengetahui setelah berbuka tersebut, maka puasanya tidak sah, nanti harus diganti lagi dengan qadha. Jadi gini misalnya, ada seseorang, misalnya namanya Naila. Naila itu tidur di siang hari. Ketika bangun lihat jendela sudah ditutup, misalnya jendelanya ditutup gorden, kemudian di rumahnya lampunya menyala. Dia menyangka kalau misalnya hari itu sudah maghrib, sedangkan di rumah tidak ada siapa-siapa. Disangkanya orang tuanya sedang tarawih. Lalu dia berbuka. Setelah berbuka kemudian dia mengetahui bahwa itu ternyata masih siang, misalnya ketika buka hordeng,
Loh, kok masih siang? Nah, maka dia harus menahan dari waktu zuhur tersebut, dia harus menahan puasanya, kemudian nanti baru boleh berbuka ketika setelah maghrib. So, yang kelima, alaman terhadap orang. Nah, jadi dia misalkan menyangka bahwa hari itu adalah masih tanggal 30 bulan Sya'ban, malamnya otomatis dia tidak berniat untuk sahur. Walaupun hari itu dia tidak tahu bahwa itu merupakan tanggal 1 Ramadan, menyangkanya tanggal 30, maka wajib mengqadha dan imsak. Imsak itu menahan. Nah, yang terakhir adalah wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadati wastinsyaqin. Yang keenam adalah dia keterlaluan ketika kumur-kumur sehingga ada yang tertelan airnya, atau karena menghirup air sehingga airnya masuk ke dalam. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.